Selamat datang di podcast hari ini. Kita akan membahas satu hal mendasar yang sering terlupakan. Pekerjaan kita bukan hanya sekedar memenuhi target pribadi atau perusahaan, tapi sebenarnya melayani banyak kepentingan sekaligus. Ada atasan, rekan kerja, bawahan, pihak ketiga, regulator, konsumen, hingga stakeholder. Mari kita kupas dengan cara yang sederhana, tapi tetap berbasis data dan metode. Menurut survei Gallup, lebih dari 70% karyawan merasa pekerjaannya berdampak langsung pada orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Di sektor jasa, satu keputusan kecil bisa memengaruhi hingga 5 lapisan stakeholder, mulai dari tim internal, vendor, regulator, hingga konsumen akhir. Contoh, seorang staf HR yang menyiapkan sistem kompensasi. Keputusannya bukan hanya soal gaji, tapi juga kepatuhan hukum, kepuasan karyawan, dan citra perusahaan di mata publik. Bayangkan kita sedang menyiapkan sebuah presentasi tentang perubahan sistem kerja di perusahaan. Agar efektif, kita harus melihat dari sudut pandang 360 derajat, karena audiens kita beragam dengan kepentingan yang berbeda-beda. 1. Atasan. Fokus utama, hasil, efisiensi, reputasi perusahaan. Pesan yang disampaikan, tunjukkan data produktivitas, proyeksi ROI, dan bagaimana sistem baru meningkatkan citra perusahaan. Contoh narasi. Dengan sistem ini, kita bisa memangkas waktu proses hingga 20%, sehingga target tahunan lebih realistis tercapai. 2. Rekan kerja. Fokus utama, kolaborasi, kejelasan peran, dan kemudahan koordinasi. Pesan yang disampaikan, jelaskan bagaimana sistem baru memperjelas alur kerja, mengurangi miskomunikasi, dan mempermudah kerja tim lintas departemen. Contoh narasi. Dashboard kolaborasi ini akan memudahkan kita melihat status proyek secara real-time. Jadi tidak ada lagi kebingungan siapa mengerjakan apa. 3. Bawahan. Fokus utama, arahan jelas, keadilan, motivasi. Pesan yang disampaikan, tekankan bahwa sistem baru memberi transparansi, kesempatan berkembang, dan mengurangi beban administratif. Contoh narasi. Dengan sistem ini, penilaian kinerja lebih transparan, sehingga kontribusi Anda lebih terlihat dan dihargai. 4. Pihak ketiga. Vendor atau mitra. Fokus utama, kepastian kontrak, kejelasan proses, dan stabilitas kerjasama. Pesan yang disampaikan, tunjukkan bagaimana sistem baru mempercepat proses approval, pembayaran, dan komunikasi. Contoh narasi. Integrasi digital ini memastikan invoice Anda diproses lebih cepat, sehingga arus kas lebih terjamin. 5. Regulator. Fokus utama, kepatuhan hukum, standar industri, dan transparansi. Pesan yang disampaikan, tampilkan bukti bahwa sistem baru sesuai regulasi, lengkap dengan audit trail dan dokumentasi. Contoh narasi. Sistem ini otomatis menghasilkan laporan sesuai format regulator, sehingga audit lebih mudah dan akurat. 6. Konsumen. Fokus utama, kualitas, kepercayaan, pengalaman pengguna. Pesan yang disampaikan, jelaskan bagaimana sistem baru meningkatkan layanan, mempercepat respon, dan menjaga kualitas produk atau jasa. Contoh narasi. Dengan sistem ini, waktu respon layanan pelanggan turun dari 24 jam menjadi 6 jam. 7. Stakeholder. Investor, pemegang saham, publik. Fokus utama, keberlanjutan, profitabilitas, reputasi jangka panjang. Pesan yang disampaikan, tunjukkan proyeksi finansial, dampak ESG, environmental, social, governance, dan strategi jangka panjang. Contoh narasi. Transformasi ini bukan hanya meningkatkan profitabilitas, tapi juga mendukung komitmen keberlanjutan perusahaan.